Seorang penjaga objek wisata di Kabupaten Bandung tewas dalam kebakaran. Situasi Dr. Priguna Anugrah Pratama, terdakwa kasus pencabulan, divonis 11 tahun penjara. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat kebakaran pada Rabu siang. 15 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang cepat membesar. Wah, kebakaran. Inilah video amatir warga saat gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung terbakar. Api cepat membesar karena drum terbuat dari material plastik dan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Menurut Kabid Pemadaman Diskar PB Kota Bandung, Leon mengatakan, api diduga bermuara dari ledakan korek gas yang menyulut tiner dan langsung melahap seluruh bagian gudang. Kejadian TK65 kebakaran kebetulan lokasinya ini di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai. Yang terbakar adalah gedung rumah yang isinya drum, gentong, dan plastik, keranjang plastik. Kondisi saat ini sudah berhasil kita padamkan dalam proses pendinginan. Luasan kurang lebih 250 meter persegi. Di rambatan sudah diamankan dan tidak ada rambatan ke daerah sekitar yang terbakar. Tidak ada korban jiwa. Kebakaran terjadi di lokasi wisata perkemahan di kawasan Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Senin dini hari. Dalam peristiwa ini, saudara, satu orang penjaga lokasi wisata meninggal dunia. Dalam video amatir, api membakar seluruh bangunan sebuah shelter atau tempat istirahat sebuah wisata camping ground yang berada di kawasan Kampung Cisabuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Senin dini hari. Saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, api sudah besar dan seluruh bangunan sudah dipenuhi dengan api. Menurut Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Agung Bintang, pihaknya membutuhkan waktu lama untuk tiba di lokasi kebakaran karena lokasi wisata yang berada di tengah perkebunan teh dan jauh dari pemukiman. Dalam peristiwa ini, satu orang karyawan tempat wisata meninggal dunia. Korban ditemukan berada di dalam kamar. Nah, begitu sampai ke lokasi, nyampe ke lokasi TKP 6 berdasarkan laporan, itu gedung itu seperti villa, kafe. Terus kondisinya sudah terbakar. Sudah terbakar, api sudah dibawa. Jadi kita ke sana juga, masyarakat juga tidak ada, jadi kita langsung aja ditindaklanjut, dipadamkan. Tapi hasil dari pemantauan petugas di lapangan ternyata di sana itu ada korban yang terbakar, tapi posisinya dia di kamar seperti itu. Saat ini korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sedangkan untuk penyebab terjadinya kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Nafaro Bani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Saudara Dr. Priguna Anugrah Pratama, terdakwa kasus pencabulan, divonis 11 tahun penjara dan denda lebih dari 100 juta rupiah. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sidang putusan kasus pencabulan dengan terdakwa Dr. Priguna Anugrah Pratama digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu siang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Dr. Priguna Anugrah Pratama dengan vonis penjara 11 tahun dan denda 100 juta rupiah. Sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Lingga Setiawan dan 2 hakim anggota menyatakan terdakwa dengan sengaja melampiaskan syahwatnya kepada pasien dan keluarga pasien. Kalau kita berbicara puas, jelas tidak puas. Karena dibandingkan dengan korban yang menyandang gelar seperti itu, tidak ada artinya sebetulnya. Tapi kita tetap harus juga menghargai putusan pengadilan yang sudah diputus oleh pengadilan. Atas nama Priguna Anugrah Pratama, atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu diputus 11 tahun dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 BIJ dan pasal 16 ayat 1 gitu. Maka terkait masalah putusan tersebut kita menyatakan untuk pikir-pikir dan kita juga diberi waktu selama 7 hari. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa sepakat akan pikir-pikir atas vonis hakim untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengubah aturan uji KIR. KDM menyebut uji KIR tak perlu lagi dilakukan di Dinas Perhubungan, melainkan cukup dilakukan di bengkel resmi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat peraturan uji KIR dilakukan di bengkel resmi kendaraan mulai Januari tahun 2026 mendatang. KDM menyebut pihak bengkel resmi akan mengeluarkan surat. KIR akan dilakukan setelah menerima surat tersebut. Menurut KDM, selama ini KIR terlalu administratif. Selain itu, penghapusan biaya KIR juga membuat penyelenggara tidak mendapatkan keuntungan. KIR ini kan selama ini administratif, orang di KIR kemudian ACC. Apalagi sekarang loh Pak, dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin males orang KIR. Gitu kan, penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena nggak ada lebihnya. Nah sehingga saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu nggak usah di KIR di Dishub. KIR-nya adalah di bengkel resmi. Jadi bengkel resmi nanti yang mengeluarkan surat keterangan, setelah itu baru uji KIR-nya keluar. Saudara, implementasikan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, Menteri UMKM temui pelaku usaha di Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Kompas Jabar, Saudara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkunjung ke The Hallway Space di Kota Bandung untuk berdialog dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan mendorong kolaborasi untuk memajukan UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Rabu siang melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Jawa Barat dengan menggelar dialog bersama para pelaku usaha di Hallway Space yang berada di Pasar Kosambi, Bandung. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang pemanfaatan 30% ruang publik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, total ruang publik yang tersedia untuk komersial di Indonesia mencapai 971.000 meter persegi. Dari jumlah tersebut,
Sebanyak 389.000 meter persegi dialokasikan untuk area UMKM. Saat ini terdapat sekitar 6.400 UMKM yang berada di 392 unit lokasi di seluruh Indonesia. Artinya hari ini bagi kami dari Kementerian UMKM, Pemkot, dan juga masyarakat anak-anak muda di Bandung, kolaborasi ini positif untuk kita dorong pemanfaatan fasilitas publik itu ternyata bisa memberikan efek ekonomi yang positif. Dan satu hal pesan saya yang satu, cintailah produk-produk Indonesia dan saatnya kita menggunakan barang-barang lokal kita yang diproduksi dalam negeri. Bahwa desainnya seperti apa, segala macam itu kan menyesuaikan dengan fashion dan segala macam. Tetapi yang terpenting adalah barang-barang itu diproduksi di dalam negeri. Para pelaku UMKM di Hallway Space menyambut antusias kunjungan Menteri UMKM. Mereka menilai kehadiran Menteri secara langsung memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong pemerintah untuk terus memberikan fasilitas dan dukungan terhadap kemajuan UMKM di tanah air. Pastinya ini jadi salah satu dukungan yang konkret, di mana memang teman-teman UMKM di sini juga sedang tumbuh. Semoga dengan adanya Hallway Space ini dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, teman-teman UMKM bisa tumbuh sedikit demi sedikit dan lebih banyak juga ada brand-brand baru yang lahir gitu. Dalam kesempatan ini, Menteri UMKM juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Ia berharap melalui pemanfaatan ruang publik yang lebih merata, UMKM dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Upaya meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana di Kota Bandung. Apel diikuti 2.500 personil gabungan dan relawan sebagai bentuk sinergi para pihak. Apel kesiapan tanggap darurat bencana yang digelar hari Rabu pagi di depan Gedung Sate Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG, hingga relawan sebagai upaya untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan. BMKG melaporkan 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan yang diprediksi puncaknya terjadi dari November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina yang berlangsung hingga Februari 2026 juga diperkirakan akan meningkatkan resiko terjadinya banjir, longsor, dan angin puting beliung di sejumlah wilayah. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi menyampaikan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk sinergi semua pihak dalam menghadapi potensi bencana. Ia menyebutkan sedikitnya ada 2.500 personil gabungan yang dilibatkan dalam giat siaga demi menjamin keselamatan masyarakat saat terjadi bencana. Nah ini oleh sebab itu kita perlu serius dan terlihat dari beberapa kebijakan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jawa Barat ini siap untuk menyelamatkan, menolong warga yang apabila terjadi bencana terkena dampaknya. Tadi sudah dilihat dari pra, kita sudah warning, kita sudah siap, sampai terakhir tadi adalah pasca bencana, kita lakukan trauma healing supaya masyarakat tetap psikologisnya itu terjaga. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pentingnya kekuatan logistik dan infrastruktur dalam penanganan bencana. Pemprov Jabar tengah menyiapkan rumah sakit terapung, ambulan berkualifikasi off-road, dan pusat komando tanggap darurat. Di Gedung Sate ini dibuat ruangan sebagai call center. Kemudian seluruh komponen baik dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, BMKG, kemudian siap di sini. Layarnya terpampang, apa yang harus digerakkan, seluruh mobil-mobilnya di sini. Dan kemudian juga kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiapsiagaan di 5 kantor gubernur wilayah.
Dedi menambahkan Pemprov Jabar juga rencananya akan membangun radar cuaca dengan dukungan teknis BMKG pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem peringatan dini. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 di BBPPKS Lembang, Bandung Barat berhamburan keluar kelas saat terjadi gempa Rabu pagi. Kejadian tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari penyusunan pedoman pelaksanaan Sekolah Rakyat Aman Bencana atau SRAB. Aktivitas belajar siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 14 di Balai Besar Perlindungan Persatuan Sosial Lembang, Bandung mendadak panik usai terjadi gempa Rabu siang. Petugas gabungan Kementerian Sosial, Polri, TNI, Basarnas langsung mengevakuasi para siswa ke lokasi yang aman. Kegiatan ini merupakan simulasi Sekolah Rakyat Aman Bencana. Kepala BBPKS Bandung, Ian Kusmadiana mengatakan, ini merupakan rangkaian kegiatan dari penyusunan pedoman pelaksanaan Sekolah Rakyat Aman Bencana yang telah disusun bersama. Dan tentu harapannya dari kegiatan ini kita bisa melakukan ini sehingga bisa menguji SOP yang ada di sini, dan selanjutnya setelah uji SOP kita bisa memperbaiki apa yang kekurangan dalam kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan bencana berikutnya yang mungkin bisa terjadi di sini dengan ancaman bencana. Kita ketahui di Lembang itu ada ancaman patahan Lembang dan semuanya, mungkin juga ada gunung Prabu meletus. Nah, maka simulasi ini sangat penting dilakukan. Bukan hanya sebagai suatu tahapan dalam pembuatan pedoman, tetapi memang realnya memang dibutuhkan di sini. Seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 14, Mutia Dewi Ananda Lestari, mengaku senang dengan adanya simulasi ini, dikarenakan mendapat ilmu saat terjadinya bencana. Agak panik gitu, ada panik, ada cemas, ada juga ya sharing banyak, jadi pengalaman buat menanggulangi bencana ini banyak banget. Tadi ilmu apa aja yang didapat dari simulasi? Satu, jangan panik. Dua, kalau ada suara sirine, kita langsung coba mencari tempat yang aman. Terus nanti kalau ada arahan untuk ke titik kumpul, kita semua kumpul. Ya. Pedoman ini akan disosialisasikan kepada seluruh sekolah rakyat yang ada di Indonesia sebagai hal untuk upaya memitigasi bencana alam. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, PT Pindad siap produksi massal mobil maung untuk Menteri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, bisnis di bidang perikanan merupakan salah satu aktivitas yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan ekonomi warga di sekitar usaha. Seperti yang dilakukan kelompok budidaya ikan lele Lumbung Berkah di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi berikut ini. Kelompok yang berdiri sejak 2020 lalu, berawal dari potensi lingkungan banyak air mengalir sehingga membuat kolam budidaya ikan di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kelompok Lumbung Berkah memulai dari pembibitan ikan lele hingga pembesaran dan pemasaran. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, kelompok Lumbung Berkah juga mendapatkan modal dari perusahaan SCG melalui program Gesari, Gerakan Desa Berdikari, untuk berkolaborasi mengembangkan budidaya ikan lele. Dari hanya 4 kolam, kini Pokdakan Lumbung Berkah berhasil membangun lebih dari 40 kolam ikan dan mengembangkan usaha ke berbagai wilayah. Bahkan jika ditotalkan, kolam pembudidaya ikan lele ini ada sekitar 150 kolam yang tersebar hingga ke desa tetangga di bawah kelompok Lumbung Berkah. Selain itu juga, mereka tak pernah kesulitan menjual hasil panen,
karena banyak pembeli yang datang langsung ke kolam, seperti pembeli dari wilayah Bogor maupun daerah lainnya. Tak hanya itu, Lumbung Berkah juga membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Anak-anak sekolah di sekitar desa Sukamaju kini bisa belajar langsung cara membudidaya ikan lele. Mulai dari pemberian materi, hingga diberikan benih ikan lele untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Awal mula dari modal sendiri yang hanya modal 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu, dan di tahun pertama kita disupport anggaran juga dari PCG kalau nggak salah itu 45 juta. Kita bisa memperluas 1 tahun itu dikasih anggaran 40 juta itu kita bisa ngebangun kalau nggak salah 40 kolam dan bisa mengajak juga ke wilayah, ke para petani yang ada di sini untuk bergabung dengan kita. Sementara salah satu siswa, Azra Mutiara Aulia, mengatakan kini dirinya lebih mengetahui cara budidaya ikan lele, bahkan hingga mengembangkan pembudidayaan ikan lele ke depannya. Dengan mengikuti pelatihan ini, ke depannya bisa mengembangkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Yang kita dapat atau pembelajaran yang dikasih dari sekolah lele dari SIG ini, kita ini mulai dari hari pertama sampai hari ini kita dapat materi yang udah disampaikan dari Dinas Perikanan, mulai dari apa itu ikan lele, terus organ-organ yang ada di dalam ikan lele, terus cara kita pembesaran ikan lele. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembesarannya yaitu di hari terakhir. Kelompok Lumbung Berkah juga mengembangkan olahan dari bahan ikan lele yang dikerjakan dari para ibu-ibu kelompok tani. Pemanfaatan daging ikan lele yang besar atau lolos dari sortir menjadi abon lele, lumpia kering abon lele, bahkan kue khas tanggal abon lele yang menjadi produk unggulan. Olahan ini masih dipasarkan melalui pameran UMKM di Kabupaten Sukabumi dan kini mulai merambah ke pasar online. Dari kolam di sudut desa, kelompok Lumbung Berkah membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.